Yan yang tahu dah. Ano, pantahan orang kan balay-balay Sekat. Buka. Naikkan satu lagi. Habis. Oh, mentok di depan berarti. Fadil. Fadil. Bisa lagi ya? Nggak bisa turun lagi? Nggak bisa turun lagi? Terus gimana caranya?
nama saya. Mas, ini pada diri. Muat mobil. ABCD, standby Bunda Belakang, persiapan uji coba muat mobil. Terima kasih. Jaga kecil telurnya, yang besar telur dari yang berbuah. Tenang, Anda, biarkan. Akar bahar Pak ya? Ada kira-kira bos. Berdasarkan yang kita lihat bersama tadi, ini kan sudah kita coba uji standar kapal nih. Nah, kalau untuk operasionalnya, kapal siap dioperasionalkan dan pelabuhan ini pun siap untuk dioperasionalkan. Dan rencananya tadi komunikasi sama Kadisub Provinsi Nias ya. Kepulauan Kota Gunung Sitoli. Kota Gunung Sitoli. Rencana kan tadinya kan ketika kita bahas di rapat yang di Medan itu akan dioperasikan per tanggal 2 Desember. Nah, ternyata setelah kita lihat layak, kalau bisa akan dioperasikan sebelum tanggal 2 Desember, tapi tetap disosialisasikan. Layak itu dari sisi apanya yang bisa disampaikan kira-kira? Layaknya itu seperti MB bisa mengikuti naik turunnya, pasang surutnya air laut. Terus dari sisi ramdornya kapal bisa juga bisa sandar, kita bisa lihat sendiri tadi. Ya sempat kan 5 tahun, kurang lebih 5 tahun dermaga ini kemudian mangkrak, pernah digunakan setelah usai dibangun. Dari sisi beberapa fasilitas tadi ada beberapa bangunan pendukung ini yang memang kurang safety ya. Seperti apa penilaian sendiri dari hasil? Nah, untuk rencana pengoperasiannya kan kita bisa lihat kan dari sisi terminalnya kan lagi dipercantik lagi, karena kan kita ketahui sendiri bahwa pengoperasiannya kan baru nanti di Desember. Jadi untuk sementara dilakukan perbaikan untuk fasilitas yang kurang layak dijadikan pelabuhan ini beroperasional. Tapi sejauh ini perbaikan fasilitas itu tidak mengganggu operasional pelabuhan dan kapal yang akan kita mulai pakai itu per tanggal 2 Desember nanti. Alasan selama ini ditelantarkan apa? Sebenarnya bukan ditelantarkan, tapi ini kan dalam pengurusan penentuan siapa yang mengoperasionalkan pelabuhan kan itu terjadi diskusi dulu. Nah, dari pusat bersurat ke kami, ke kantor, dari kami bersurat ke di subkota. Nah, jadi penerimaan di subkota itu kan baru akhir-akhir ini ada jawaban bahwa siap untuk mengoperasionalkan. Berarti pengelolaan ini nanti dilakukan oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli atau? Iya, pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh pemerintah secara Gunung Sitoli. full atau gimana?
secara operasional ya full oleh Gunung Sitoli. Kalau pihak balai sendiri? Kalau pihak balai sendiri, nah sementara kan ini yang dibastokan, yang yang diserahkan itu kan basto gitu. Nah untuk aset dan segala macamnya kan ini lagi proses penghibaan. Jadi proses penghibaan itu kan butuh waktu, bisa dikatakan tentang agak lama. Nah, jadi untuk sementara operasional yang full untuk basto. Ya, akibat sudah terlalu lama ditelantarkan tadi, beberapa fasilitas seperti dermaga ini, baik ada beberapa tiang-tiang yang sudah tidak layak yang goyang dan beberapa yang hancur sudah dimakan usia juga. Seperti apa hasil dari peninjauan? Nah kalau itu nanti ini kan bisa menjadi ancaman soalnya kan bagi para penumpang nanti ya kalau tidak. Ya siap. kalau untuk hal seperti ini sepertinya bukan kapasitas saya untuk menjawabnya Pak, tapi tetap akan saya bawakan ke ranah rapat kami di sana bersama pimpinan. Sejauh ini seperti apa kesiapannya Pak? Ya, oke, terima kasih. Kami selaku termasuk di sini ASDP selaku operator kapal dengan hasil uji coba sandar KMP Teluk Singkil ini tadi, alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sesuai semua. Dan akhirnya kami selaku operator kapal siap beroperasi di dermaga baru ini kapanpun itu, walau dari surat DPT itu rencana dioperasikan tanggal 2. Tapi kalaupun toh ada pergerakan lebih maju untuk pengoperasian, kami siap. Intinya kami dari SDP siap untuk operasi di dermaga yang baru ini. Ya, dalam operasi SDP sendiri Pak, khususnya ke KMP Singkil Ya. apakah ini juga subsidi dari pemerintah Pak? Ya, subsidi dari pemerintah. Subsidi dari pemerintah Pak. Mungkin untuk pelayanan penumpang Pak seperti apa Pak? Harga tiket segala macamnya? Untuk pelayanan penumpang tetap nggak ada masalah, nggak ada kenaikan apapun itu. Dan di sini kami pun juga sudah koordinasi dengan Pak Kadisub terkait sosialisasi tersebut. Makanya di sini kalau memang ada perubahan operasi di dermaga ini, makanya itu sebagai kunci untuk sosialisasi ke pemakai jasa tersebut. Terima kasih. Sebagaimana Pak yang disampaikan tadi, yang benar bahwa pada awalnya ini pelabuhan Roro Siwalubanua ini memang diperuntukkan untuk pemerintah Kota Gunung Sitoli untuk dioperasikan. Namun dalam pelaksanaan fisiknya dibangun oleh kementerian. Dan pada akhir 2018 kemarin kita sudah melakukan kesepakatan bersama dengan pihak kementerian, dalam hal ini Balai BTPT ya, Balai Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara, dan proses administrasi untuk Basto sudah kita dapatkan pada pertengahan Oktober kemarin. Artinya bahwa yang diserahkan kepada kita ini adalah mengoperasikan dermaga ini dulu. Nah, terkait dengan aset yang ada, ini masih proses. Nah, apakah bisa dalam waktu cepat atau bagaimana? Tetapi yang jelas bahwa pada akhirnya nanti seluruh aset dan operasionalnya pelabuhan ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ya, mungkin ada berapa kapal yang akan menggunakan pelabuhan Roro? Baik, untuk sementara ini seperti bagaimana yang kita lihat saat ini bahwa yang melakukan uji coba saat ini adalah KM Aceh Singkil, Teluk Singkil, KM Teluk Singkil, dan kita lihat bersama bahwa tidak ada masalah. Dan tentunya ini masih proses rekomendasi dari kementerian. Dan kita sudah sepakati bersama bahwa mulai tanggal 2 Desember 2019 yang akan datang, maka benar-benar pelabuhan ini akan kita fungsikan. Dan sebelumnya juga KM Balanak sudah lakukan uji sandar, dan tentunya kita harapkan KM Balanak itu bisa
sandar di pelabuhan ini mulai tanggal 1 Desember yang akan datang. Apakah ini nanti jadi pelabuhan penumpang atau pelabuhan? Ini khusus untuk pelabuhan penumpang.